Sekitar 3 bulan lalu itu kami melewati Provinsi Gorontalo, tapi kami ambil arah pesisir barat ya. Pesisir barat, jadi kami tidak sempat masuk ke kota Sobat Noma. Dan yang mesti saya ingat ya, dari saya kecil ada satu lagu, namanya itu adalah Binde Biluhuta. Dan ternyata saya baru ngeh kalau itu adalah jenis makanan khas kota Gorontalo Sobat Nomaden. Dan hari ini Lagunya gimana? sebentar saya nyanyikan. Dan hari ini kami berhasil ya. Kami berhasil membeli si Binde Biluhuta, kawan-kawan Sobat Noma. Nah tadi karena mereka puasa, jadi mereka tidak melayani pelanggan makan di tempat. Nah penasaran sebenarnya sih isinya ini apa ya. Saya pun nggak tahu, belum pernah cari tahu lebih detail. Kira-kira kalau lagunya yang saya ingat waktu SD itu gini. Ini liriknya ya. Binde Biluhuta ula ula lu ulo duo wanu olamita ngo indah mo pulito. Oke, bahasa Sabu. Abis itu refnya gimana ya? Binde Biluhuta malo sambelulo. Pokoknya lupa lah, kira-kira harus besar seperti Sobat Nomaden. Buat Sobat Nomaden yang ada di Gorontalo, boleh bantu translate kira-kira ini artinya apa. By the way, mari kita cicipi makanan asli dari kota Gorontalo. Mari kita sudah coba sate persatean mereka. Sekarang kita coba. Bau ikan. Ada rempah-rempah bawang. Coba di-spill isinya apa aja. Ini sepertinya parutan kelapa muda deh. Ini isinya, oh ya benar, ada ikan tuna mungkin, jagung, terus ada daun bawang. Ini apa yang hijau? Hijau ini kayaknya kemangi deh. Iya kayaknya kemangi, makanya buat dia lebih harum. Dan ada topping sambal luat. Salah, bukan sambal luat, bukan dabu-dabu, tapi mungkin ini sambal khas dari Gorontalo, ditambah dengan sedikit jeruk supaya buat dia mungkin asem-asem. Jeruknya ini bukan jeruk asam kayak jeruk makan gitu ya, warna-warna Jeruk gini. limau nih. Iya gitu ya, manis-manis mungkin ya. Market chop, jangan pakai sambal dulu. Market chop rasa originale. Kalau di Kupang ini namanya jagung katemak, jagung bose, orang Timur suka bikin. Nah kalau kita di Kupang itu Sobat Noma, jagungnya begini, dimasak, jagungnya jagung muda, habis itu kita bisa taruh kacang kalau enggak kelapa. Nah di sini mereka pakai kelapa parut. Rasanya tuh mirip, jadi nggak asing di mulut saya Sobat Nomaden. Rasanya kayak apa? Rasanya ini kayak jagung katemak kalau di Kupang. Semuanya all in one, makan barengan sama ikannya. Karena kalau di Kupang kita nggak taruh ikan di dalam begini. Kalau Emang kayak gini juga kalian bikin di Kupang? Iya. Ada seperti kelapa. Ada kelapanya. Oh iya. Terus ini namanya katema. Kalau yang bose dia pakai santan. Yang kamu dulu pernah makan Di Kupang apa pakai seperti kelapa gini juga? Ada, tapi kadang dia pakai kelapa, kadang dia ganti dengan labu. Cukup banyak variasinya. Di Kupang sana ngadopsi Gorontalo. Apa karena nenek moyang kita sama-sama pelaut, maka makanan kita sama. Coba ambil yang peyang sayang. Kepala apa yang peyang? Berapa nilainya? Nilainya di mulut saya 8. Tidak jauh beda dengan makanan khas Indonesia Timur, Kupang. Jadi oke. Oh ini kalau pedis Mama Mia lebih mantap. Udah, matiin ya. Lebih mantap. Cobain Binde Biluhutanya. Apakah enak? Kamu pernah coba jagung rebus seperti ini sebelumnya nggak? Belum pernah, sama sekali. Jasuke segala macam. Berarti ini. Jasuke pernah lah. Pernah. Mungkin ini rasanya mirip-mirip dengan jasuke, tapi dia agak sedikit gurih. Masukin aja Pak, apa? Begitu ya. Enak. Rasanya mirip kayak cinutuan. Ya. Nah, di tinutuan kan dia pakai Kuahnya mirip cinutuan dia sedikit. pakai jagung juga tuh dengan sedikit rempah-rempah. Kemangi, jadi baunya hampir mirip-mirip.
rasanya itu nggak seperti tampilannya. Kalau dari tampilannya kelihatan kayak kurang menarik ya. Menurut aku kurang selera dari tampilannya. Tapi setelah aku makan, ternyata enak banget. Jadi tampilannya tuh nggak seperti rasanya. Oke sih, kalau aku nilai 1 sampai 10, angka 8,5. Tapi kayaknya makannya harus merem ya, karena tampilannya nggak banget. Malangnya? Enggak. Kalau gua habis ini. Ya udah habisin lah, matiin ya. Kita hari ini mau berangkat keluar dari Gorontalo, tapi sebelum kita berangkat melanjutkan perjalanan, kita mau upload video dulu, ngedit video dikit, tapi kita butuh internet dan akhirnya kita ada di Jeko. Aku udah pesen minuman tapi nggak boleh diminum di sini guys, karena di sini tuh lagi waktunya puasa, jadi nggak boleh minum di sini, hanya boleh take away. Tapi karena kami butuh internetnya aja, ya udah kami duduk aja dulu di sini. Hari ini kita mau keluar dari Gorontalo Sobat Nomaden. Dan langit itu mendung. Apa karena dia sedih ya? Selama kami di sini 4 hari itu panas. Aduh ampun, minta ampun ya. Berdiri juga keringat tuh ngalir sendiri. Pas kita mau keluar, dia baru mendung. Apakah dia sedih atau bagaimana? Dia tidak tega keluar dari kota ini. Tuh, mendung-mendung loh dari tadi kita habis mandi pagi tuh. Ini kini aja langitnya nih. Enak banget ya, coba dari pertama kali kita di sini. Mungkin kita akan sedikit lebih lama di Gorontalo. Belok kanan ke Jalan Dr. Sutomo. Jam 1:30 di Gorontalo, waktunya kita berburu takjil karena di sini tuh makanannya tuh enak-enak dan nasinya itu juga murah dan enak-enak. Mari kita berburu takjil. Banyak sekali makanan kawan-kawan. Ada nasi bernasian, ada kue-kuean, aduh mama mia Oh, jam begini sudah buka. Pilih sayang. Kamu harus goreng. Ribuan ini. Tuh, sampai sana. Ada burger bapak, ini harganya 20. Oh sudah ada harga di sini dia, 21.000. Ini kayak Rena suka nih kayaknya. Mau ini nggak? Pilih dulu. Banyak sekali aneka kue dan warna Sobat Noma. Satu pack begini, yo semua enak-enak. Yang ke 1.000 satu porsi. Kue yang ada isi onde-onde bukan ya? Ini onde-onde bukan sayang ya? Ini apa ya kak? Oh kasih adek. Ini yang jual. Kamu yang jual. Kita coba ini satu. Kue pertama ini depan nama apa bro? Aku kayak onde-onde. Tahu enggak? Onde-onde. Klepon onde-onde. Ini ada katanya nama ya. Masih. Ini apa nih sayang mau? Ini mau yang macam kemarin. Terlalu ini banyak. Nggak mau itu. Terlalu banyak. Oke. Ada nasi kabuli, ada perkedel Regina. Bu, ini isi apa? Sayur apa? Mayo. Oh mayo. Onde-onde pulih. Mayones. Yang sayur mana? Oh ini. Nah, ini ada sayur. Harga 12.000. Ada ilabulo. Risol sama samsul. Ada nasi kuning. Coba ambil yang itu agak kering. Oh yang agak kering. Iya. Mayo. Mayo kamu nggak suka ya? Mayo. Oh di sini pergoreng-gorengan kawan. Ada perkadel, tahu isi,
Ini goreng-gorengan saya. Iya. Mantap juga ini per nasi-nasian, weh. Rin. Ish, mantap benar nih. Ini per nasi-nasian 20.000 satu porsi. Dapat ikan. Oh, ini tempatnya apa sih ini dia jual? Hah? Rujak. Apa ya? Boleh rujak satu. Ini patokannya di depan Kimia Farma. Jalan apa lah ini? Jalan Jasin Sobat Mama. Jadi kalau kalian yang ada di Gorontalo bisa datang ke sini langsung borong semuanya ini untuk satu keluarga, satu RT juga bisa. Banyaknya kita jadi bingung ya. Kalau sedikit kita bingung, kalau banyak kita bingung juga. Jadi sebenarnya apa maunya ini? Banyak atau sedikit, bingung-bingung. Hei, ada bonus gula-gula ya. Banyak sekali. Kita lihat jajanan ibu ini sudah dapat apa aja. Sensor. Makanannya apa itu? Ada 1, 2 sama jajanan ini. Saya makan apa ini? Kalau hanya lihat kita nggak tahu ya kawan. Cuman menurut gua dua-duanya enak ya. Ini tambah ada apa namanya? Acar ini pasti lebih mantap. Kalau ada acar lebih keren lagi rasanya. Masuk rame kawan tuh. Ih, berburu takjil di Gorontalo. Di sini namanya acar ya, acar padahal kalau kita bilang sambal ikan teri. Sambal ikan teri harganya 18.000. Nah, habis itu kita spill terlalu banyak, kita bingung sendiri ya. Ini ada kuah sop Dapur Fadila tuna tumis tahu 27.000. Ini kuah sop Om Ipul, brandnya Om Ipul punya bapak, harga 18.000. Bingung kan? Udahlah kalau bingung jangan semua dilihat. Inilah resikonya manusia ya, terlalu banyak bingung. Belum sampai 30 menit langsung banyak pengunjung kawan-kawan. Aduh, mama mia tuh. Ini paling sekitar jam. Halo ibu, selamat berburu takjil. Woi banyak ya ibu ya. Sedap. Sudah dapat 2 kotak ya? Enak mantap. Baru jam begini sudah ramai sekali Sobat Mama. Ini sepertinya nanti jam 6 sore ini sudah habis semua ini. Aduh iya dapat borong banyak sekali. Aduh mantap, banyak sudah borong. Ini sekali beli kayaknya buat 2 rumah tangga ini. Nggak banyak itu. Dapat ini sayangnya. Mantap benar. Jangan sih, nanti kan kalau kita cari makan di jalan. Ya wes, boleh. Karena banyak yang antri, saya keluar aja sekontoba, sesak-sesakan di sana tuh. Istri saya antri sudah dari tadi belum maju-maju. Aduh, mantap benar hari ini berburuan takjil terakhir di Kota Gorontalo. Oh, istri saya Rina. Udah berburu. Lihat nih, apalah yang dia dapat. Kita nggak banyak Spilkan. Nggak banyak sih, cuman aku beli klepon. 1, risol 2, kesukaanku, terus lauk nih tahu dicampur sama ikan tuna balado buat makan malam, nanti tinggal beli nasi. Tunggu, aku mau tanya dulu ke kamu. Kita ini sudah makan pagi, makan siang, tapi beli sebanyak ini habis nggak coy hanya untuk makan malam? Ini buat malam bisa. Bihun goreng kesukaanku ya, jarang-jarang ada yang jual. Jangan lupa ya, kita makan yang sehat juga. Jangan makan racun aja. Makan racun. Racun tuh kan yang nggak sehat. Aku beli ikan suwir balado yang baru. Udah habis. Gile. Aku makan ini dulu. Oh my god. Perut 2 tapi ada 8 box. Kau harus bertanggung jawab untuk kehabisan semua kawan. Tenang, ini aku habisin 2 nih. Dan nih aku makan pakai ikan suwir tadi nih. Enak sama acar sama ikan tuna balado.
Gimana Pakai dari- tahu balado juga. Dari Wow. bau harumnya gimana menurut kamu? Mari kita coba guys. Buset, gimana menurut kamu? Dari Boleh dimakan. bau. Oh, boleh makan ya? Ya pula. Ya ampun. Enak banget. Allah. Coba lihat ikannya perbesar ke sini. Ikan tuna loh. Ini tadi bongkar. Emang harum sih. Mungkin karena ada adopsi kayak masuk dari Manado atau gimana, gua nggak tahu ya. Acaranya juga enak. Mulutnya. Acara juga enak loh, sayang. Jadi kalau kita punya kulkas, aku beli ini 2 box ini. Ikannya itu taruh di freezer. Ya. Nah, ini ya. Langsung imunnya naik. Di sini kurang hijau. Mungkin para legend yang pintar-pintar masak itu sudah keluar di bulan puasa ini, atau memang makanannya emang enak atau gimana kita nggak tahu ya. Tapi gimana sih pengalaman lu selama jajan di Gorontalo ini? Ada mengecewakan? Nggak ada yang gagal. Nggak ada gagal sobat nomaden. Bahkan makanan ringan harga 5.000 perak pun tadi yang gue spillkan itu sobat nomaden. Jujur ya, Enak. Jujur ya, Manado kalah dibanding kalah ya. Gorontalo. Gorontalo the best makanannya. Karena memang di Manado kita juga agak kesulitan makan karena banyak berbabi-babian. Kalau di Gorontalo ini lebih mudah kami mencari makan karena tidak banyak, mungkin hampir tidak ada lah ya makanan yang campur dengan daging babi. Karena kita tidak makan babi ya sobat nomaden. Istri saya ronde ke dua kawan. Spilkan dulu, ini punya dapur Cece. Bihunnya ini kayak bihun, ada pakai telur dan gimana rasanya? Belum dicoba. Belum dicoba, aduh. Tapi kayaknya nih enak sih. Belum Aduh. dicoba. Kalau di Gorontalo aku percaya lah ya. Cita rasanya tuh ya ampun. Jadi kita selama kurang 1 minggu di sini, ada 5 hari enggak? Kita 5 hari di Gorontalo ini ya ampun. Kita tuh makanannya tuh hemat-hemat, murah-murah, enak-enak lagi, variasi ya. Duh, enak banget lah. Jadi untuk wisata pantai mancing kami tidak terlalu sering. Hah? Enak banget ini, cobain. Asli enak banget. Solaria mah kalah. Main potong aja dia kalau orang ngomong. Solaria kalah. Asli Solaria kalah. Solaria, kali ini lu minggir sama ini ya. Karena gua nggak terlalu suka bihun, tapi menurut gua ini enak. Gua tuh jarang-jarang bilang bihun enak, kecuali istri saya dia suka bihun dan dia bilang ini enak. Nah, gua lanjut yang tadi. Jadi selama di Gorontalo kita memang nggak begitu banyak mancing karena pinggiran-pinggiran itu ditutupi sama rumah-rumah warga sobat no. Dari makanan dia oke. Jadi selama perjalanan kami di kota-kota, desa ataupun di RT RW yang ada di Sulawesi ini, kalau ndak pantainya bagus makanannya enak, kalau makanannya kurang enak pantainya mantep. Ada juga yang dua-duanya mantep kawan. Jadi selalu ada aja hal menarik yang kami dapat di Gorontalo. Gorontalo memberikan kepada kami cita rasa yang mantap. Dan satu paling istimewa adalah yang tadi saya bilang di video sebelumnya, makanan Binde Bilihuta. Jadi kalau kita waktu SD itu guru-guru ngajarin kan lagu Binde Bilihuta. Binde Bilihuta ula ula ulo duo nani alawita mo indah mo pulito. Nah, kurang lebih seperti itu. Ternyata itu adalah makanan khas Gorontalo kawan-kawan, dan tadi pagi saya sudah namanya seperti jagung bose. Jagung bose atau jagung katemak ya, jagung katemak enak. Ada kelapanya, ada suur ikan, tapi kalau di Kupang itu kita nggak pakai ikan, langsung dimasukin dalam. Paling itu bikin jadi topping sobat Noma. Jadi buat kalian yang belum pernah ke daerah Gorontalo dan penasaran dengan makan makanan yang super enaknya, jangan khawatir, datang sini, nggak akan menyesal. Terus saya setiap hari dia beli es melon di sini nih. Nanti si ibu ini bakal kesepian mungkin. Es melon tuh enak banget. Pokoknya enak, murah dan mantap. Patokannya itu di RSIA City
Khadijah. Nah, tepan di rumah sakit ini, tempat rumah sakit yang ada Alfamart. Si ibu tuh jualan di sini sobat Noma. Kalian tuh wajib coba di sini. Aduh, si Rinda paling suka itu sama esnya. Emang enak sih. Gua nggak suka minum es juga, jadi suka gara-gara istri gua itu beli itu. Nah, buat kalian juga yang tahu, di sampingnya itu kalau agak sore sedikit ada yang jual bubur kacang hijau. Nah, itu tuh enak, manisnya pas, campuran dengan ketannya juga oke, lembut banget. Nggak tahu ya, mungkin dia pakai semacam apa dia pun nama ketan lagi apa seperti kanji gitu ya, makanya buat bubur kacangnya itu lebih terasa lengket-lengket enak gitu. Biar dapat gitu. Jadi sobat nomaden, sore ini tepat jam 4 kurang kami sudah meninggalkan kota Gorontalo dan akan ke destinasi selanjutnya kurang lebih 100 km. Itu pantai, mungkin kita akan bermalam daerah sana. 10,000 of baby you should spend my life around the world. Spot cantiknya. Iya, gunung dikit. Ini seorang berteduh di sini juga ya. Excuse my friend. Ini kasih pause nanti kena hak cipta bahaya nih. Kasihan ini dia bantai ini sayang. Kayaknya sudah laku ini ya. Jadi barusan kita dapat kabar dari pengendara lain, katanya di depan ada pohon tumbang. Ini sudah ada setengah kilo pohon tumbang. Jadi ini apa namanya, jalurnya ketutup, orang nggak bisa lewat. Mungkin kita bakal ambil jalur memutar, mungkin kita nggak tahu nih. Kita tepat di jalan ke fokus ini, Isimu Paguyaman. Di jalan Isimu Paguyaman kita nggak bisa ini ambil jalur pantai nih, kita nggak bisa ngambil jalur pantai ke kiri. Jadi ini nanti kita harus lewat pohon tumbang di sini dulu baru sampai pantai di sana. Nah, kurang lebih ini ada sekitar mungkin 1 kilo ya. Ada jalan serong ke kanan, tapi dengan durasi 28 menit lebih lambat. Nah, kita akan mengitari begini. Kalau seandainya pohon tumbang itu ada di sudut sini ya. Tapi kalau dia ada di sudut sini sebelum belokan, nggak bisa nih, kita harus ngantri nih. Untung kapasitas bensin kita masih ada 246 bar ya. Masih aman sayang. Ini pohon yang tadi tumbang sobat Noma. Udah kira sayang, kan nomor kita. Ini gara-gara kemacetan tadi, gara-gara pohon tumbang tadi, macetnya hampir 2 kiloan ya. Ini kita sudah berhasil. Nah, tim dari warga setempat ini gercep sobat nomaden. Mereka langsung buka jalurnya. Jadi mobil-mobil sudah mulai perlahan-lahan bergerak. Dia kasih uang. Kasih 2.000 ini. Banyak nih. Yo, gas kawan. Yo. Ini kontainer ini lewat. Gimana ini ya? Ini pohon tumbang lagi. Oh, berarti bukan yang tadi ya, yang ini ya? Ada 2 pohon tumbang. Kamu dapat nggak tadi yang Dapat. itu? Berarti 2 di sini. Belum tengah hutan nanti. Kita melewati jalan lintas Trans Sulawesi dan sekarang kita sudah ada di daerah Paguyaman. Paguyaman seperti di daerah Jawa. Namanya saja. Jadi tujuan kita menuju Kota Poso sekitar 15 jam dari Kota Gorontalo. Itu waktu di map ya, bukan waktu yang sebenarnya real time. Karena bisa sampai berhari-hari sama kita.
Selama dengan kami akan bikin menjadi berhari-hari. Itulah. Jadi waktu yang kita tempuh dari kota Poso dari kota Gorontalo ke kota Poso itu sekitar 669 km. Foto kamu? Searching lah. Oh iya pula. 669 km. Gile, setengahnya Sumatera. Enggak ya, seperempat. Untuk sekali jalan Seperempatnya Pulau Sumatera. Mantap. Jadi saya sama istri sudah sampai di daerah Boalemo, Resort Boalemo. Kita mau coba mandi di sini Sobat Noma. Siapa tahu di depan sudah sulit untuk cari pom bensin, jadi kita mau coba bebersih di sini dulu.